Sahabat Alia, kalau kemarin kita sudah ngobrol sama dokter muda yang cewek-cewek, kali ini saya akan ngobrol dengan dokter muda yang ganteng-ganteng nih. Wah. Ganteng, bercahaya, ya kan? Wah, saya kalah shimmer-shimmernya ini. Ini skincare-nya air wudhu ya. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Ya nggak apa-apa, nanti diikutin ya. Iya. Bagi yang muslim. Betul, gitu. betul. Kalau Kristo kan Ada apanya? Ada anunya sendiri. ada air sucinya sendiri ya Kristo betul. ya. Soalnya kan dari namanya memang bukan Iya. ya Betul, betul. ya. masih golongannya Boris, Otnat ya. Iya. Kalau Langsung kita ketahuan baca nama langsung. Oh iya. oh iya, kalau kita kan Habib Jafar ya. Bim Jafar, Ustadz Felix. Ustadz Felix. Ustadz Felix ya. Iya benar-benar. Betul, Oke. Kristo asli mana? Saya kelahiran Denpasar. Kelahiran Denpasar. Kelahiran. Iya, sebenarnya asli besarnya? Bali sih. Oh, Cuman asli Bali. memang sekolahnya di sini. Di Oh. Jember. Oh, di Jember Iya. sekolahnya. Kuliah atau dari SD, SMP, SMA? Dari SD. Oh, dari SD di Iya. Jember. Kebetulan. Oh, emang pisah dari orang tua? Enggak. Maksudnya kayak ngekos sendiri atau orang tua pindah ke Bali nih? Orang tua asli Bali, Uh-uh. kemudian orang tua kerja, jadi saya ikut ke Jember akhirnya. Oh, gitu. Kerjanya di Jember. Oh iya, sama sih kayak saya ya. Cuma jarak sampai 11 tahun di Bogor terus udah ke Lumajang Oh, gitu. gitu. Jadi kelahirannya, bener ya, kelahiran Bali Iya, gitu ya seharusnya kelahiran ngomongnya Bali. ya. Uh-uh. Oh iya, Kristo. Oke. Kalau Galang asli mana? Kalau saya asli Jember. Oh, Jember juga. Iya. Oh, jangan-jangan tetanggaan kalian. Ya masih. Kebetulan, memang iya. Iya, Tetanggaan. kebetulan. Satu kelurahan masih rumahnya. Kelurahan. Oh, dari temen lama berarti? Enggak juga. Oh, enggak juga. ya? Baru ketemu di FK aja ya. Oh, baru ketemunya di FK. Iya. Oh, kirain udah temen kecil. Enggak. Jadi kalian kamu cita-cita apa? Aku dokter, aku juga gitu. Enggak. Kan kecil. Kayak cerita-cerita banget dong. Iya kan gitu kan, jadi kayak teman masa kecil, oh akhirnya sampai besar gitu. Tapi ini enggak ya, ketemunya justru malahan pas udah gede. Iya. Pas Iya, udah di betul. FK. Iya. Betul. Ngobrol-ngobrol rumahnya di mana gitu. Iya. Oh, ternyata satu kelurahan. Satu kelurahan. Oh, satu kelurahan berarti ya satu lurah, satu Iya. pak lurah ya. Betul. Ngurusin apa-apa ya di Iya. satu tempat gitu ya. Betul, satu kantor. Satu kantor. Iya benar. Kelurahan mana? Ikut Kebon Sari itu Oh, iya. sebenarnya. Di sini juga ada Kebon Sari. Iya. Kebun Sari yang versi Jember, cabang Oh, Jember, cabang Jember. cabang Jember. Iya. Ya emang ya kalau nama-nama daerah itu kan kadang suka ada sama-sama ya. Betul. Betul, Sama-sama betul. nama dusun ada yang sama, ada nama desa juga, Betul. nama kelurahan juga Iya. ada yang sama. Gimana rasanya jadi orang Jember? Ya rasanya jadi orang Jember itu ya seperti saya rasa kalau Mbak Dina kan sebelumnya sempat nyinggung Madura negeri dan Madura swasta gitu ya. Iya. Kalau di Jember ini memang sangat versatile, jadi karena perpaduannya itu sangat banyak gitu. Oh iya. Iya, jadi memang kalau sebagai orang Jember sih saya rasa ketika mulai koas di Lumajang ini ya nggak kaget dengan budaya Lumajang karena saya rasa mirip budayanya Oh gitu. mirip ya, dari bahasanya juga. Dari bahasanya kan kalau di Jember ada istilah Pandalungan, perpaduan antara orang Jawa dan Madura di Jember itu kan bertemu gitu. Oh gitu. Iya, jadi memang sedari kecil, mungkin kalau di Lumajang nih yang lebih dominan orang Jawanya ya mungkin ya, yang lebih banyak. Nah sehingga mungkin karena di Jember itu sudah biasa antara dua budaya ini ya, jadi saya bisa istilahnya beradaptasi terhadap budaya Jawa ataupun Madura tadi. Madura. Oh, gitu. tapi kalau aslinya Madura swasta atau negeri? Nah, kalau saya blasteran. Kan Habib Jafar juga ngomongnya gitu ya. Soalnya daerah Bondowoso, Tapal Betul, Kuda itu kan betul. ya dikatakannya Madura swasta. Betul. Nah, ini nih orang Bali. Tahu bahasa Bali nggak? Tahu. Saya masih nggak lupa identitas kok. Saya bukan Iya. kacang lupa kulitnya. Mentang-mentang tinggal lama di Jawa kan. Iya benar-benar. Masih cuman memang karena nggak terpapar aja, jadi Iya, benar. sekilas mengerti, cuman memang nggak bisa kalau secara conversation Ngomong gitu enak ya. ngomong bahasa Bali tuh nggak bisa, Oh. cuman memang masih ngerti. Tapi kalau bahasa Jawa bisa. Bahasa Jawa bisa, Bahasa ngerti, bahasa Jember ngerti, bahasa Oh. Madura Slash. semenjak Oh. temenan sama Galang. berguru dengan Bapak Oh, Galang jadi ini. memang- Suhu. Memang suhu ini
guru saya di sini. Oh, gitu. Saya guru budaya sekaligus guru spiritual. Guru spiritual Kristen. Oh, berarti nanti kalau yang berobat ke Galang ini dapat dua-duanya gitu ya? Ya kan, Benar. dari spiritual, Benar. dari medisnya dapat, iya, dari Dari spiritualnya juga dapat. dapat Betul. gitu Memang ya. luar biasa sekali. Oke, oke. Itu kita intermezzo aja Iya, ya, betul, supaya lebih santai, supaya saya juga mengenal kalian. Jadi kalau ngobrol tuh enak gitu. Ya, kalau budaya Lumajang ya hampir sama kayak Jember ya, Iya, kamu rasakan hampir ya. sama. Jadi apalagi kamu ya. Iya, betul ya. Udah dari dulu di Jember gitu Iya, kan. dari Orok udah di Jember kan memang. Oh iya, dari owe-owe ya. Dari owe-owe kan sudah di Jember. Emang cita-cita kalian mau jadi dokter dari kecil? Kalau saya kebetulan iya. Oh, dari kecil. Kebetulan memang dari kecil, karena gimana ya? Karena nggak punya bakat yang menonjol, nyanyi nggak bisa, Oh. berhitung juga agak Model. model. Kan mendukung banget ya Galang ya. Iya betul, memang wajahnya memang saya akui saya insecure melihat wajah Mas Kristo ini memang. Oh iya. Ya tapi Iya. memang dari kecil ya kepinginnya ke dokter, karena dulu saya kecil sakit-sakitan. Oh, Jadi gitu. bolak-balik ketemu dokter. Wih, kok keren ya lihat dokter. Oh. Akhirnya dari kecil gimana ya? Pengen jadi dokter deh gitu. Oh, biar nggak sakit-sakitan Biar ya, nggak- gitu ya. Nggak biar- ganti nama sih. Iya, keberatan nama. Kan ada ya budaya gitu Betul, ya. Iya, betul. benar. Disuruh ganti nama harusnya. ganti. Nah, iya. Masa Kristo, harusnya Kristi. Loh, jangan-jangan. Itu merek jam tangan. Oh, itu kan mahal. Oh, iya, betul. Oke, kita ke tema nih ya, ke tema. Karena kita sudah ada di podcastnya Dokter Aliyah THT. Kita ngobrolin tentang World Hearing Day gitu. Kok langsung hening sih? Iya, betul. Menyimak. Oh, menyimak. Betul. Apa deg-degan nih? Enggak ya, enggak lah, santai ya. World Hearing Day. Ini untuk tema kita di tahun ini. Menurut kalian apa yang bisa kalian berikan ke masyarakat? Ya, saya rasa monggo Mas Kristo. Nanti ditambahin yang sisi Betul. spiritualnya. Iya. Oke, pertanyaannya apa yang bisa kita tambahkan untuk masyarakat ya? Jadi sebenarnya masyarakat ini sepertinya kurang paham terkait dengan pentingnya pendengaran ya. Karena seringkali kita ketemu orang-orang tuh sebenarnya dia sudah gangguan pendengaran. Cuman memang bagi mereka itu normal. Nah, disitulah menjadi suatu masalah, di mana definisi normal itu berubah karena dari dulu hingga baru-baru ini itu pemahaman terkait kesehatan telinga itu sangat kurang. Nah, maka dari itu penting sekali untuk kita tegaskan kembali bahwa pendengaran itu salah satu dari panca indera, di mana kita nanti pengaruhnya dengan pendengaran itu akan berpengaruh ke kondisi sosial kita, di mana nanti kalau misalnya ya kayak kita berbicara sama orang, kemudian ternyata orang itu sulit mendengar gitu kan ya, kan agak nggak enak gimana gitu ya, agak nggak enak. Jadi itu mungkin nanti dampaknya selain kesulitan dalam berkomunikasi juga akan mendapatkan stigma-stigma yang dalam tanda kutip kurang enak di masyarakat. Kayak misal kita berbicara nih tapi orangnya nggak denger. Ih, kok kamu nggak denger sih? Kan padahal kita ngomongnya normal tapi kok kamu nggak denger gitu. Iya. Jadi ya pendengaran itu penting sekali. Jadi kita nggak boleh meremehkan, kita nggak boleh menganggap kecil. Sebenarnya nggak cuma pendengaran, semua indera kita, kesehatan kita itu sebenarnya suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Tuhan. loh. Wah. Jangan Jadi- ngelirik ke saya. Jadi sebaiknya ya, karena kita udah dikasih cuma-cuma nih kesehatan, Betul. kesempurnaan, kita harus paling tidak merawat. Iya. Oke, dari Iya, Galang. mungkin ini ya nambahkan dari Mas Kristo ini. Jadi saya sudah setuju banget ya dengan pendapatnya Mas Kristo, dan terutama soal definisi normal dari pendengaran itu saya setuju kalau memang sedikit bergeser, karena kadang memang kalau diamati dari pasien-pasien di rumah sakit itu kadang memang mereka itu yang membawa ke rumah sakit atau ke poli THT itu memang keluarganya. Jadi dari pasien sendiri itu kadang mereka itu nggak sadar kalau sebenarnya
pendengarannya itu mungkin terganggu ya sebenarnya. Jadi bukan orangnya justru Bukan yang orangnya, sadar ya? betul. Misalnya ibunya atau misalnya istrinya atau keluarganya yang lain itu yang membawa, karena mereka kan kok anu ya, kok tambah nggak denger ya sepertinya, anakku atau mungkin suamiku. Nah itu juga perlu disadari dan perlu peduli, dan juga memang banyak sekali ya faktor-faktor resiko orang-orang itu bisa mengalami gangguan pendengaran gitu, misalnya dari pekerjaannya gitu. Itu kan tentunya sangat berpengaruh terhadap kegiatan sosial, apalagi ya mungkin sempat dibahas di sebelumnya ya tentang musik-musik yang didengarkan keras-keras itu. Nah, itu kan kalau misalnya nih, misalnya ada orang yang bekerja di bidang istilahnya industri musik gitu misalnya, yang di mana pendengaran itu kan kunci utama Kunci, dari benar. musik itu sendiri. Iya benar. Nah, gimana caranya dia itu jadi produktif kalau misalnya dia itu let's say lah DJ. Let's say dia Iya seorang benar. DJ, let's say seorang DJ. Kemudian dia itu kan pasti kalau nge-DJ di ruangan kan pasti ruangannya kan keras banget ya Benar. suaranya itu. Dan mungkin memang gangguan pendengarannya itu tidak terjadi di saat itu. Tidak langsung terjadi gangguan pendengaran, tapi ketika dia sudah bekerja selama sekian lama, sekian tahun gitu kan. Oh. Dan dia tidak merasa gitu mungkin. Kalau pendengarannya berkurang, justru yang merasakan adalah yaitu keluarga terdekatnya atau mungkin teman-temannya, sehingga akhirnya dibawa ke THT itu baru diperiksakan gitu sih. Iya, itu biasanya memang banyak sekali yang kayak remeh gitu ya, meremehkan kesehatan Betul, telinga gitu. betul, Mungkin betul. kalau mata, udah bisa langsung pakai kacamata gitu ya. Iya, Tapi kalau telinga kayaknya masih masih iya, masih aman lah gitu. betul. Dan orang mungkin lebih anu ya, orang itu kalau misalnya mata, orang itu lebih panik kalau misalnya matanya mungkin kok bureng gitu ya, mungkin lihatnya, atau tiba-tiba menjadi istilahnya itu buta, tidak melihat lagi. Itu orang seolah-olah lebih aware dengan indera penglihatan dibandingkan dengan pendengaran. Mungkin kalau pendengaran tuh kalau saya lihat dari pasien-pasien yang datang ke Poli THT itu, ya nggak apa-apa lah gangguan pendengaran gitu. Heeh, ya gitu nggak apa-apa. Lagian pasien-pasien tuh datang memang ada gangguan pendengaran, tapi datangnya mungkin karena keluhan yang lain. Misalnya ada apa ya? Kalau bahasa medisnya itu kan abses. Jadi kalau bahasa awamnya mungkin udun di telinga sudah nyeri gitu, Udun. atau sudah keluar cairan itu baru dibawa ke poli, dan padahal sebelumnya itu sebenarnya sudah ada gejala berupa gangguan pendengaran itu tadi. Itu Oh, tidak segera dibawa untuk diperiksakan, sudah ada komplikasi atau penyakit tambahannya yang menyebabkan pasien itu baru datang justru ke poli. Nah, kalau dari yang pekerjaan itu sebenarnya itu jangka panjang ya, yang Betul. tadi Betul. disebutkan sama Galang. Jadi untuk yang DJ mungkin yang kayak baru, maksudnya mungkin baru lulus kuliah atau baru Iya. lulus sekolah gitu, terus dia baru bisa merasakan dampaknya nanti ketika sudah tua gitu. Sebenarnya not necessarily seperti itu. Jadi memang gangguan pendengaran di telinga itu dia terjadinya dalam tanda kutip mostly progresif. Artinya menahun, artinya dia perlahan, sehingga hal itulah yang menyebabkan gangguan pada telinga ini jarang disadari oleh orang itu sendiri, begitu. Jadi memang nggak harus menunggu tua. Kalau memang dia paparannya intens setiap hari, setiap hari dengan intensitas yang sangat tinggi, itu akan lebih cepat jatuhnya. Bahkan usia 20-30 itu sudah bisa pendengarannya berkurang seperti itu. Jadi nggak harus nunggu tua gitu. Oh, iya, Maka iya. dari itu penting sekali kalau memang kita tidak bisa menghindari paparannya, artinya suara intensitas tinggi karena pekerjaan. Ya, let's say kita berbicara masyarakat kita kan kebanyakan petani nih, bekerja di samping mesin-mesin berat yang memang menghasilkan suara-suara yang bising sekali. Ya memang kalau pekerjaan masa kita larang masyarakat Untuk untuk tidak tidak bekerja, mengerjakan, iya. gitu. Nggak mungkin, nggak jalan dong ekonominya Iya, jadinya. Ya, paling tidak itu adalah kita menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri di sini maksudnya adalah earplug atau bahasa Indonesia apa ya? Iya, pelindung telinga Pelindung ya. telinga, Pelindung telinga. pelindung telinga untuk supaya kita bisa bekerja
namun tidak merusak, meminimalisir kerusakan yang terjadi pada telinga kita. Jadi mungkin masyarakat banyak yang nggak paham ya, sekeras apa sih suara Iya, iya. apa gitu kan. Nah, sebenarnya ya dari kalau kita berbicara suara, suara itu kan ada namanya intensitas suara yang satuannya adalah desibel. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan sesuatu, volume itu desibel. Mudahnya volume itu desibel. Mendengarkan sesuatu, kalau kita berbicara konteks pekerjaan ya, konteks sehari-hari, itu sebagai acuan ya, 80 desibel itu hanya boleh didengarkan selama 8 jam, kurang lebih 8 jam. 80 desibel. 80 desibel 8 jam aja. Itu maksimal, itu Oh, maksimal. maksimal. 8 dalam sehari maksimal 8 jam. 80 desibel. Sekarang pertanyaannya apa? 80 desibel itu seperti apa? Kan banyak orang yang nggak aware, banyak Iya, orang yang nggak tahu. Nggak tahu. Ya, kita wajarkan, kita ya udahlah masyarakat umum memang ranahnya nggak ke sana. Jadi sebaiknya kita sebagai tenaga medis, kita yang harus lebih aktif menjelaskan kepada masyarakat 80 desibel loh segini. 80 desibel itu hair dryer. Mbak pakai hair dryer nggak? Iya. Nah, hair dryer itu kurang lebih 80 desibel. Blender itu kurang lebih 80 desibel. Jadi Sebenarnya kalau misalkan kita tahu akhirnya tahu suaranya penyetaraannya seperti apa, kita akan jauh lebih paham bahwa bunyi-bunyi yang seperti itulah yang berbahaya. Apalagi kalau kita tadi sudah berbicara sound horeg ya. Sound horeg. Sound horeg itu luar biasa sekali. Sudah jelas tidak 80 desibel dong. Iya, lebih. Sudah ya. pasti lebih sekali, itu. Iya, jauh kita sekali. hair dryer aja Itu- ya maksudnya cuma berapa menit aja udah kerasa pas udah dimatiin kayak tenang banget gitu ya. Ngerasa udah Betul, tenang betul. banget gitu loh. Betul. Apalagi itu. Iya, bener. Kalau yang untuk yang pekerja pabrik itu kan pasti mesin itu kan bukan hanya 8 jam aja kan beroperasi kan. Iya, betul. Iya. Maka dari itu Maka dari kita itu, tekankan lagi, mungkin untuk dari pabriknya, kemudian dari pabrik sih saya rasa sudah banyak yang menyediakan ini APD dikasih lah sumbatan telinga, pelindung telinga. Cuman menjadi masalah sekarang adalah mau nggak dipakai. pekerjanya itu terutama. Oh, Betul. iya, iya. Yang make itu mau apa enggak? Iya, betul. Mungkin riwah kali. Iya, iya. Maksudnya kenapa tidak mau pakai? Ya mungkin karena iya. dia ngerasa risih Ribet gitu. apa sih Iya, sebentar ribet. doang kok gitu. Nah, itu yang perlu kita tegaskan lagi. Kalau memang iya dia kalau kerjanya 1 hari, kan nggak mungkin dong orang kerja 1 hari dapat duit. Iya benar. Nggak mungkin. Jadi namanya pekerja pabrik, petani, kerjanya setiap hari dan paparan setiap hari itulah yang merusak telinga, merusak pendengaran perlahan seperti itu. Maka dari itu ya mungkin mereka saat ini belum paham, maka mereka tidak melakukan, ya kan? Mungkin dari ketidakpahaman itu kita harus bergerak, kita harus memberikan pemahaman, Pak, penting loh menjaga kesehatan telinga, Bu, penting loh menjaga kesehatan telinga. Ayo dipakai APD-nya, karena kita bekerja dengan paparan suara yang seperti itu setiap hari, jadi kerusakannya memang kecil, tapi nanti setelah 5 tahun itu pendengaran sudah mulai bahkan lebih cepat dari 5 tahun ya kalau Benar, memang bisa. intensitasnya Iya, tinggi tinggi sekali. dan berlangsung terus begitu Mm-mm. intensitasnya. Nah di Lumajang ini kan banyak banget pabrik kayu. Mm-mm. Nah itu gergaji mesinnya juga itu Mm-mm. apa namanya lebih dari 80 desibel ya? Pasti Pasti lebih dari 80 Oh, pasti ya? Iya. Nah itu biasanya kalau misalkan sudah lebih dari 80 desibel itu penggunaannya berapa jam? Karena kalau tadi kan kalau 80 8 jam Oh, gitu ya. gitu. Kalau misalkan lebih lebih dari 80 Iya. desibel. iya, heeh. Jadi memang ini jadi teman-teman nanti bisa dicek ya di situsnya Kemenkes itu sudah ada sebenarnya berapa desibel untuk berapa lama. Jadi kalau misalnya kita tadi menggunakan acuan 80 desibel itu kan 8 jam. Iya. Sebenarnya setiap kenaikan 3 desibel itu jadi waktunya jadi setengahnya. Jadi setengah. Jadi setengahnya naik 3 desibel saja. Iya, naik 3 berarti Desibel. 83 cuma 4 jam. Betul. 86 cuma 2 jam. Iya, bayangin kalau mungkin gergaji mesin buat ini ya, buat Kayu. pabrik kayu Iya, itu ya, ha-ha. mungkin itu kan bisa 90 atau mungkin 100. Jadi tinggal berapa menit dong gitu. Mm-mm. Oh, Betul. sedangkan dia durasi bekerjanya itu Nggak nggak mungkin bukan beberapa menitan. menit. Nggak mungkin Iya, menitan. benar-benar. Maka dari itu Pasti jam-jaman. Hmm. jadi memang dari situlah mungkin dari dari segi itu kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat
bunyi yang sekeras itu tuh berbahaya sekali Hmm, untuk pendengaran. oke.